Ibu dari kelas 5, mari kita naik kelas. Pasti naik kelas itu impian semua orang. Dari kelas 5 kita naik ke kelas 6. Mana kelas 6? Oke, baik. Saya tidak akan terlalu lama di sini dan saya berharap nanti kelas 6 bisa menyampaikan substansi praktik baiknya dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Untuk itu saya ingin menyerahkan mimbar ini kepada host kita. Kita panggil Pak Fatkul Aziz. Ya. Ini kostum dari mana ya Pak ya? Ya. Baik Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Fatkul Aziz dan inilah dia penampilan dari kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dengan host yang sangat terkenal ya. Kalau di SMK Wela pada kesempatan ini. Tadi kita sudah disuguhkan dengan talk show yang saya kira itu kedepannya bisa jadi fasilitator semua itu Bu. Iya, dengan baiknya menyampaikan beberapa hal informasi ataupun yang lainnya. Baik, yang kami hormati dari jajaran dari BP, PPMBP, kemudian juga dari Cabdin, dan juga para fasilitator, dan tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat MKKS atau SMK Kabupaten Banyumas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makan rujak di pinggir kali. Kail joran ditanjap sebelah kiri. Itu tadi orang mancing agak lapar, sangunya sedikit jadi hanya makan rujak. Gitu ya. Tapi cakep, maksudnya yang cakep ini orangnya apa gimana Bu? Terima kasih untuk semuanya. Baik, karena kita punya kewajiban untuk melanjutkan, kami mewakili kelas 6 nih, sing enggal lulus. Ya, kalau kelas 5 kan masih harus naik ke kelas 6 terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini tentunya sebagaimana tadi sudah banyak disampaikan ya, saya akan mencoba merubah formatnya. Kalau tadi narasumber adalah membahas semua materinya, maka sekarang saya akan fokuskan pada materi-materi tertentu saja. Kasihan narasumbernya si naune kesuwen kaken. Baiklah Bapak Ibu, kita juga karena tadi 3 kebetulan cewek-cewek ya, hostnya juga cewek, kita ganti pola ya. Operatornya tadi cowok, sekarang saya ganti cewek. Ini Bu Mukhtarom dari SMK Maarif Wangon. Panggilannya Bu Mukhtarom. Baik, sebelumnya kami panggil dulu narasumber kita yang pertama, Bapak Bambang Wibowo. Ya, ini Bapak Bambang Wibowo, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Haji Barang. Sehat ya Pak Bambang? Cek dulu Pak Bambang. Oke, siap. Pak Bambang ini seorang tokoh sebenarnya, cuma beliau ini seringkali menutupi diri, maksudnya menutup informasi dari yang lain, sehingga yang lain pada tidak tahu termasuk hostnya. Begitu. Baik, untuk selanjutnya narasumber kedua, kami panggil pakar IT, sekaligus kepala sekolah. Ini orang yang cukup langka beliau ini. Kepala sekolah di 2 sekolah besar, sekolah negeri. Kami panggil Bapak Widi. Monggo Bapak. Sehat Pak Widi. Oke. Ini Pak Widi, lihat dulu ya. Tadi saya lupa tidak mengenalkan Pak Bambang, nggak usah dikenalkan dia, bila sudah duduk. Ini Pak Widi, jadi bukan sirik, kadung lupa begitu ya. Kalau mau diulang kan kayaknya sini. Host profesional masa ngulang-ulang sesi. Baik, dan yang ketiga, seorang praktisi. Loh, itu kan diklat kepala sekolah, tidak hanya kepala sekolah. Ini ada juga beliau wakakurikulum.
Kami panggil Pak Tuduh, silakan Pak Tuduh. Wes, orangnya pendiam, sumbernya menawan. Bapak dan Ibu semuanya, nah ini Pak Tuduh. Ini instansinya dari SMK Negeri 2 Purwokerto. Bapak Ibu, sebagaimana tadi janji kami, mungkin kalau ini dianggap talkshow yang edan, tidak masalah begitu ya. Yang penting panjenengan karena sudah siang, tapi sudah siap di belakang, tenang aja. Ini kami coba, yang tadi banyak sekali hal-hal yang bersifat teoritis, maka kami akan mencoba menggali, berbagi. Kebetulan kemarin peserta sudah diajak ke Poltek Kalibagor ya. Nah, itu di sana bisa melihat kondisi apa dan bagaimana pelaksanaan di sana. Kita juga diajak Pak Agung ya, kemarin Kesatrian. Juga kita diajak nilai. Karena kita belum tahu di tempat yang lain, maka kita kepingin tahu lebih jauh bagaimana praktek kaitan praktek baik tentang pembelajaran mendalam sesudah beliau-beliau ini mendapat diklat. Baik, silakan naik kepada host kelas 6. Terima kasih. Jangan di situ aja. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mengingat dan menimbang masalah waktu, kami mungkin cukup 5 menit saja Pak ya? 5 menit, 10 menit, 15 menit? Secukupnya. Kalau secukupnya ya kira-kira sampai nanti siang. Ini, saya kemarin mencoba melihat ya, ada satu fenomena. Saya itu guru PAI di SMK. Setiap kali masuk kelas yang baru, saya mencoba kepingin tahu sebenarnya pembelajaran atau pendidikan di Indonesia itu kayak apa. Setiap kali masuk kelas baru, maka halaman pertama dari buku tulis anak-anak, saya suruh untuk membuat gambar pohon. Bapak tahu pohon? Itu saya melihat bahwasanya mereka itu berasal dari beberapa wilayah yang beda-beda. Tentunya di TK juga gurunya beda-beda. Tapi kira-kira sudah ditebak gambar yang muncul ketika anak-anak disuruh gambar pohon kayak apa? Besi begini ya, dari bawah seret ke atas, belok kiri, atasnya gini terus ya. Ini sesuatu yang saya sebenarnya usil. Itu setiap tingkatan saya masuk pertama di kelas itu, saya suruh gambar pohon. Ternyata hasilnya sama. Saya tanya, kemudian saya suruh biasanya, bawahnya tolong beri nama itu pohon apa. Anak-anak tidak memberi nama tapi guyu. Bingung mau memberi nama yang dia gambar itu pohon apa, padahal dia setiap harinya tentu akan melihat pohon. Inilah pendidikan di Indonesia. Maka mungkin dengan munculnya kaitan dengan pembelajaran mendalam mungkin akan lebih baik lagi. Siapa Bambang? Oh, mungkin Pak Bambang akan menyampaikan sesuatu ini terkait dengan bagaimana sebenarnya fenomena yang ada di sekolah Pak Bambang ketika mendengar ada pembelajaran mendalam. Wah, tadi sama sebenarnya pada sesi 1. Bagaimana reaksi dari teman-teman Pak Bambang ini di sekolah Pak Bambang? Pak Bambang bisa digambarkan? Sama enggak kira-kira dengan di kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu fasilitator dari BPMBP. Ya, nyebutnya cukup sulit Mas. Kemarin saya pun juga ngisi di link itu juga agak sulit. Nyontoh pokoknya. Maksudnya dapat bantuan apa enggak? Dapat bantuan tahun PM? 2026 insya Allah. Oh iya, maksudnya kalau dapat bantuan udah apa kan kebangetan ya, itu. Bapak kasih selaku yang mewakili dari Kajabdin, Pak Dwi, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, luar biasa. Saya kira pertanyaan tadi cukup bagus. Tadi yang pertama, ini agak berubah tempat duduknya karena konsepnya adalah grow mindset. Ya, jadi tadi Pak kalau bisa duduknya jenengan sendiri di sini. Ya, Saya biar bebas maksudnya begitu ya menyampaikan. Aku bingung kira ngapa gitu di host bukan, jadi moderator bukan, tapi jadi
narasumber, harusnya duduknya di sana, tapi jenengan di situ. Itu yang grow mindset. Ya. Oh, gitu. Istilahnya seperti itu. Menyesuaikan situasi dan Nah, kondisi. Karena saya harus baca laptop sebagai host daripada nyekeli kertas, Mas. Nah. Gitu ya, oke, iya. Pinter memang ini, Pak. Kalau saya melihat Pak KS di sini, konsepnya hampir seperti tukul, itu kembali ke laptop ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, tadi dibuka dengan gambar kelapa, pohon kelapa gitu. Pohon kelapa gitu. Kalau kami itu membukanya dengan memerintah guru itu membuat gambar rumah Bapak Ibu. Ini perlu nanti dipraktekkan di sekolahan panjenengan. Apakah itu nanti grow mindset atau fixed mindset? Tadi disampaikan Bu Seli, panjang lebar kali tinggi sama dengan luas, cukup panjang tadi ya. Dan cukup jelas. Dalam? Yo, dan volume itu dan sebagainya. Itu jadi gambar rumah Bapak Ibu. Coba suruh gambar rumah. Rata-rata mereka itu gambarnya bentuknya segitiga, tarik sebelah sini. Saya dulu pun juga sama Bapak Ibu, manakala saya belajar grow mindset. Mohon maaf, dari sekian pelatihan itu, ini cerita dulu sebentar. Dari sekian pelatihan itu materi yang paling menurut saya yang paling menarik adalah cerita masalah mindset. Ini cerita mindset adalah cara kepala sekolah mempengaruhi teman-teman untuk bisa semacam berkembang, tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, saya datang ke sekolah itu waktu itu, Bu, langsung rapat, saya suruh mereka untuk gambar Bapak Ibu. Sebentar. Saya dapat posisi jenengan saat itu sudah kepala sekolah apa sudah masih? kepala sekolah, sudah begitu. ikut pelatihan. Saya coba untuk menyuruh guru itu membuat gambar. Dan rata-rata Bapak Ibu itu gambarnya segitiga, gambar seperti ini. Ternyata itu ada indikasi guru tersebut itu PPT. Itu jadi fixed mindset. Jadi kalau kok yang grow mindset itu gambarnya, ini pun juga kalau di sini dipraktekkan hampir sama 90% atau itu mesti gambarnya kotak kayak gini, lurus ini ya. Saya diberi teori itu oleh dosen di waktu ada pelatihan SMKPK di Jogja. Dan rata-rata seperti itu. Waktu itu pelatihan sekitar ada 30 atau 40 orang, hanya 3 orang termasuk ya saya sendiri, itu beda. Yang lainnya gambar kayak gini, saya gambarnya kayak gini. Bayang mangap kayak gini ya. Saya seperti ini. Terus saya didatangi oleh orang tersebut, oleh dosen tersebut. Bapak kenapa kok gambarnya kayak gini? Saya jawabnya simpel. Oh pengen Pak. Selera saya Pak. Itu. Jadi Bapak Ibu kaitannya dengan grow mindset dan fixed mindset tadi, ini terkait dengan jawaban nanti yang tadi pertanyaannya. Bagaimana reaksi Bapak Ibu guru panjenengan di tempat kami? Hampir sama saya kira dengan panjenengan semuanya. Termasuk kepala sekolah pun juga sama. Lah, PM apa, kurikulum apa dan sebagainya itu hampir di tiap sekolah ada yang kategori grow mindset itu tadi orangnya sudah bertumbuh kembang menjadi tantangan, ya bukan ancaman, bukan sesuatu yang memberatkan. Ada yang a priori antara hidup dan mati lais ngono karepe pemerintah gitu. Dan ada yang menolak. Dan kami itu memetakan, termasuk yang saya share di grup MKKS itu Bapak Ibu, saya baru dapat gambarnya itu saja sudah mengindikasikan ada indikasi fixed mindset atau grow mindset. Di tempat kami pun juga sama Bapak Ibu. Ada 50 guru karyawan, itu sekitar 90% ya ada indikasi fixed mindset, gambarnya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan mengikuti PM kemarin, kegiatan penguatan yang kepala sekolah ini, saya mendapatkan lagi yang menggunakan rubrik itu yang saya sharekan di MKKS. Itu indikasi untuk melihat apakah guru kita fixed mindset atau grow mindset. Ini penting Bapak Ibu, manakala tadi bagaimana sikap guru ya sikap guru sana, ya. Pengajar kita atau karyawan lah sekalipun seperti itu terhadap kurikulum atau mungkin kebijakan yang baru dari pemerintah itu ya dari situ sudah kelihatan. Kira-kira dari yang tadinya menolak gitu kan biasanya kan banyak ya. Tadi kan sudah disampaikan ada karena yang hampir pensiun ataupun yang lain. Ada enggak perubahan yang drastis secara gampangannya? Menolak dengan keras tapi setelah dikasih tahu kemudian malah
dia menjadi agen untuk perubahan itu sendiri. Ini yang biasanya menjadi menarik ini, tripnya apa nih? Ya, tadi teori disampaikan kan oleh Bu Seli, nggih. Tapi teori sederhananya saya seperti itu tadi. Oke. Pertama, inventarisasi mana yang fixed mindset dan grow mindset. Karena penting ini Bapak Ibu. Dan menurut saya pembelajaran mendalam ini bukan grow mindset itu bukan hanya untuk pembelajaran mendalam, cuma itu dok, tapi ini untuk mengembangkan sekolahan secara keseluruhan Bapak Ibu. Oke, secara keseluruhan. Karena ending PM itu sebenarnya kalau saya lihat adalah bagaimana melayani siswa sehingga nanti siswa merasa terlayani, terpuaskan, pada akhirnya siswa akan datang kembali, adiknya, saudaranya datang lagi ke sekolahan kami untuk mendaftar, ngaten Bapak Ibu. Jadi kalau PM itu diterapkan benar-benar pelayanannya kepada siswa dan pengembangan dan sebagainya, saya kira ini cukup bagus manakala tadi untuk sekolah-sekolah swasta. Jadi sekolah swasta itu ya memang konsep PM ini harus dikembangkan benar-benar. Nah itu tadi dengan grow mindset, fixed mindset, terus kaitannya dengan apakah ada guru yang dari awalnya fixed mindset yang tidak mau berkembang, terus berubah menjadi berkembang. Guru wangkot maksud saya, Guru bisa wangkot, berubah pada ya, begitu kan? kayak kemarin contohnya Pak Asabdi cerita guru agama yang modelnya model ceramah, terus dibilangi ya ini ceramah yang terbaik bagi saya seperti itu. Oh, iya, Nah itu, iya. itu kan cukup sulit. Padahal Pak Asabdi ini enggak ada ya. Anu taklid banget karo dilala kok keyakinan dan kayak sehingga ajaranya gurunya. Nah ini di tempat kami ada Bapak Ibu seperti itu. Yang pertama itu jelas kami tahu dulu sosoknya seperti apa karena Dari pemetaan yang ya, sampaikan tadi. dari pernyataan itu kami harus tahu dulu. Ini untuk detek awal orang tersebut karena ini penting. Berapa orang itu dari yang Kalau dengan- kami petakan kemarin sekitar ada 4 orang dari banyak juga ya. empat orang yang mendit yang bangkot seperti itu. Kami datangi, kami petakan. Terus kami beri mereka semacam coaching Bapak Ibu. Beri coaching kepada mereka, bukan mentoring nggih. Karena kalau mentoring itu kita yang menjadi apa ya semacam narasumber. Kalau coaching itu mereka supaya mereka guru tersebut menyadari diri setelah itu bahwa oh ya ini penting. Contoh yang kemarin ya, guru IPS kami. Guru IPS kami itu kalau ngajari itu ceramah mesti, tidak pernah diskusi. Nah, kami datangi, kami coaching secara pribadi. Bapak, alangkah baiknya apabila pembelajaran panjenengan itu saya datangi ke kelasnya. Coba untuk ya itu kalimat coba, mari itu kan Ya, untuk mengajak mereka berubah ya. Karena tidak mengejudge mereka. Setelah itu dicoba, ternyata luar biasa. Setelah pertemuan itu, beliau menyadari bahwa, iya Pak, ternyata setelah ada perbedaan mendasar, kalau diskusi saya enteng Pak, lebih ringan. Kalau ceramah kayak saya berat sekali, saya capek. Gitu. Capek gitu ya. Ya. Terus ada lagi yang guru, kaitannya dengan guru yang tidak tahu masalah atau kurang paham masalah IT. IT itu nanti kami coaching lagi. Terus setelah itu kami berikan semacam motivasi, ya bukan motivasi, memberikan mereka kira-kira panjenengan kekurangannya di mana. Itu menyadari. Setelah itu kira-kira jenengan besok bisa apa tidak kira-kira bisa melaksanakan ini. Coba Bu, jenengan menggunakan apa semacam LMS ini untuk upload tugas. Coba. Oh iya. Nah kami coaching, terus setelah itu beliau mencoba dan alhamdulillah beliau menyadari, oh ya Pak, ternyata dengan menggunakan LMS ini lebih mudah. Intinya berhasil, dua orang itu ya. Ya 2 orang Ya, itu ya. berhasil dan Siap. akhirnya kami bawa dengan teman-teman itu masuk dalam ya mungkin grow mindset Ya, seperti ya. itu. Dan jangan lupa Pak, diberi apresiasi. Oke, terima kasih. Jadi ini sebuah keberhasilan ya, bagaimana merubah yang tadinya pola berpikir tetap ke pola pikir berubah. Ini tadi baru dari SMK swasta ya. Yang tadi mungkin Pak Widi, mungkin jenengan juga punya pengalaman seperti itu. Bagaimana Pak Widi mengarahkan ataupun dengan apa begitu mengarahkan? Terima kasih bos yang luar biasa pagi ini.
Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi. 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 Luar biasa, tetap semangat. Huha. Terakhirnya bisnis huha. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA, Bapak Yusuf Cipto. Saya hormati Pak Pengawas, Bapak Ahmad Nurul Huda. Yang saya hormati Bu Fasilitator ya, Bu Tri dan Bu Puji. Dan seluruh rekan-rekan kepala SMK negeri dan swasta se-Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah saya nyambung mawon nggih, ini tidak akan panjang lebar. Intinya kalau di sekolah negeri itu, kalau kemarin kita berkunjung ke 2 sekolah swasta ya, sekolah SMK Poltek dan SMK Kesatrian, itu saya juga di sana melihat satu pertumbuhan yang luar biasa. Waktu itu Pak Agung 10 tahun yang lalu itu masih muda nih Pak. SMK-nya waktu itu saya kelingan masih pada waktu LKS ya, kondisinya belum sehebat sekarang ya. Itu artinya kan bertumbuh ya. Growth-nya ada di sana. Bapak Ibu, kalau di lini SMK negeri itu saya melihat satu regulasi yang luar biasa. Setiap hari kami para pekerja di pendidikan ini itu menyaksikan satu fenomena yang cantik menurut saya. Bapak Ibu guru di SMK negeri itu setiap hari hanya mereka memenuhi apa yang tuntutan dari Sinaga. Bapak Ibu pernah mendengar Sinaga ya? Sinaga itu aplikasi presensi online yang dikeluarkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. Ya, Sinaga itu mulai diterapkan kurang lebih 2018-an ya. Sebelumnya ada Finger, kemudian lari ke Fishprint ya. Fishnya bahkan sekarang Bapak Ibu kalau lihat penyakitnya guru-guru SMK negeri itu sekarang geleng-gelengnya keseringan gitu. Karena di aplikasi itu menuntut kita harus geleng-geleng kanan kiri, tengok kanan tengok kiri gitu ya. Sampai akhirnya baru klik ya. Itu satu fenomena yang menurut saya satu growth ya, growth mindset yang kalau kita sikapi secara positif itu adalah satu contoh aplikasi teknologi yang dipaksakan untuk kita taati ya. Kalau kita enggak presensi, terlambat ataupun double lah ya, enggak usah presensi, ada resiko di sana. TPP dipotong, kemudian ada teguran dari BKD. Bahkan hari Minggu tanggal 17 Agustus tidak upacara, bahkan yang upacara lupa presensi pun kena semprit, bahkan harus di BAP-kan. Ngaten nggih Pak Dwi. Itu satu contoh nyata bahwa teknologi itu mengambil peran kepada kita untuk melakukan perubahan baik ya. Mengontrol kedisiplinan pegawai itu salah satunya dengan aplikasi itu. Ngaten Bapak Ibu nggih. Itu berbagi baik bagi saya bahwa mengapa selama ini teknologi di dunia pendidikan itu seolah-olah memberatkan. Gimana? Yang satu ada teknologi baru, aplikasi apa misalnya, ada minggu depan pelatihan lagi, aplikasinya beda lagi, narasumbernya beda, ganti lagi platformnya dan sebagainya. Itu adalah satu perubahan baik sebenarnya. Tapi di lini kita selaku user itu menjadi tertatih-tatih Bapak Ibu. Tiap hari kita harus memenuhi itu. Dan itu tentunya harus disikapi secara growth tadi. Lah ngapain kita ngresulo, ngapain kita menolak perubahan itu, sementara akhirnya dampaknya kepada kita kembali. Betul mboten? Nekatlah aku ndablek ora rasa absen misalnya. Ya pasti akhirnya saya sendiri yang kena. Ditegur biasanya Pak Agus kasih SMK, nanti lanjut ke Pak Sulihin misalnya. Itu contoh-contoh real Bapak Ibu. Sehingga saya melihat satu peluang bahwa teknologi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan secara baik masing-masing oleh sekolah dengan cara kita mengkondisikan bagaimana di level sekolah kita itu memanfaatkan situasi itu. Di level pembelajaran bahwa guru sudah luar biasa inovasinya. Si A menggunakan Google Form, si B menggunakan Google Meet, si C menggunakan apapun ya mode-mode pembelajarannya. Ternyata akhirnya berhenti kepada satu personal
personal target saja ya, target terhadap personal, sehingga mereka di lini ke instansi itu tidak ngumpul ya. Maka saya memandang perlu bagaimana memanfaatkan media yang ada di sekolah itu menjadi media yang bisa kita maksimalkan ya posisinya. Oh, iya, iya. Artinya Artinya dari saya tadi kan personal begitu ya, Betul, dengan penggunaan masing-masing. Tapi ke lembaga ternyata tidak ada kesamaan gitu. ya, ada maksudnya. kesamaan, bahkan ketika kepala sekolah mau pengen tahu sebenarnya action yang dilakukan Mereka kayak guru-guru apa itu gitu ya. mana, linknya mana. Kalau kita minta ya pasti mereka ngirim ya. Tapi kalau secara harian, bahkan mungkin malam hari saya pengen sebenarnya track record teman-teman itu di mana itu kita akan kesulitan. Maka disinilah perlunya ada satu sistem yang terintegrasi, Bapak Ibu. Saya melihat website sekolah itu kan hampir semua sekolah punya, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Website sekolah punya, media sosial tadi diinstruksikan oleh Pak Kacap untuk dimaksimalkan. Betul ya, medsos WA itu, grup kepala sekolah itu WA grupnya nanti 300 loh. Oh gitu ya. Setiap minggu itu ganti media simpan dan sebagainya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita butuh data yang lampau itu kita akan kesulitan. Maka disinilah saya di pembelajaran diklat pembelajaran mendalam ini saya mengusung tema apa yang disebut dengan DDLS Oh, yang tadi, DDLS kemarin digital dengan ini ya. Ya, ya. Deep Learning School ya. Itu sebenarnya cara gampangnya tadi sudah disentuh juga oleh Mas Bowo. LMS lah ya, LMS yang dipola bagaimana integrasi itu bisa dilaksanakan dan terjadi di sana. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk semua lini ya. Itu terutama yang internal, kepala sekolah butuh data apa nanti ketemu. Wakakurikulum ngirim data apa, kepala sekolah jadi tahu. Bahkan siswa pun butuh data Bapak Ibu guru itu sejauh mana sekarang progres kompetensinya misalnya, itu anak-anak juga bisa tahu. Itu contoh gambaran ya, gambaran ke depan sebenarnya saya punya gambaran seperti itu. Saya pernah kemarin menyinggung di beberapa kali presentasi saya mengacu satu lembaga di atas kita yang luar biasa sekarang, pola IT-nya luar biasa bagus, yaitu saya acungi jempol ke BPGTK ya. Waktu itu adalah BPGP, itu proses transformasinya begitu luar biasa cepat. Kalau Bapak Ibu buka BPGTK itu di sana semuanya ada. Bahkan mungkin ya kalau kegiatan yang di bawah BPGTK itu pasti akan terkorelasi ke sana. Oke. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Widi, Aziz, ini terima kasih. sesuatu yang cukup mencerahkan bagi kita ya. Di sini banyak alumni Wikrama ini ya, pengguna Wikrama. Ada coba sekolah yang pernah menggunakan aplikasi dari Wikrama. Dulu ada di Banyumas beberapa ya, termasuk kami alumni Pak. Karena ternyata bayarnya mahal, jadi memang sih semua terintegrasi. Ternyata pada saat itu karena saya kepala sekolah baru, tingak-tinguk, lalalolok begitu ya. Akhirnya ngarah praktis kita ambil aja dari Wikrama, sebenarnya bagus. Tapi itu sebenarnya kalau kita sambut dan kita plan secara bagus, kerjasama dengan pihak ketiga itu juga luar biasa sebenarnya. Oh begitu. Kalau kita kuncinya bukan hanya motivasi internal ya, tapi adalah konsistensi sebenarnya. Iya. Kalau kita mau misalnya daripada kita membayari parsial ya, masing-masing pembiayaan IT itu kecil di jumlah 10 juta, mending langganan ke lembaga yang benar-benar sudah bonafit. Iya. Termasuk Telkom, Bapak Ibu. Telkom itu punya jalur dari dulu yang namanya apa ya, sampai sekarang semua sistem itu backupnya Telkom ya, SPMB yang dulu PPDB itu karena mereka punya divisi IT yang luar biasa di sana. Sayangnya kadang-kadang kan berseberangan ya, ada divisi lain mungkin di kementerian, akhirnya seperti itu. Tapi intinya kalau itu diteruskan juga bagus. Oke. Tadi SMK Wikrama ya. Okay. Sudah bagaimana ketika hal itu dilakukan di sekolah? Ya ini kembalinya kayak tadi, karena kita juga lagi bicara itu gimana? Intinya respon dari sebenarnya sama Bapak Ibu, kita di semua lini pasti ya tantangannya adalah semua orang kalau disuruh capek berubah, itu agak males ya, pilih kegiatan pilih pulang ke rumah gitu ya. Sore hari ada tambahan rapat apa tambahan itu ya. Tugas pokok kita sebagai guru misalnya sudah luar biasa capek. Bahkan kalau negeri itu sekarang rata-rata ngajarnya di atas 35 ya.
Karena gitu? ya itu karena regulasinya tidak berbasis data ya. Saya lihat ada dapodik, ada apa, kalau ada orang pensiun kok nggak segera diganti gitu kan. Masalahnya karena maksudnya basisnya karena bukan kurang. data Iya, itu. iya, karena Sehingga kurang dari situ. salah satunya itu. Tantangannya adalah kita selalu apa ya namanya nge-move ya. Bagaimana teman-teman guru itu diyakinkan teknologi itu adalah oke. tool yang memudahkan ya, Untuk bukan menjadi kerja, beban bukan. kita ya. Oke. Dan kalau jujur kan tetap mudah Bapak Ibu. Kita di era dulu hanya punya SMS, sekarang udah ada WA group dan sebagainya. Cuma kan centang perenang data itu di mana-mana. Kita saking banjirnya informasi. Tapi bagaimana mengelola itu menjadi bentuk manajemen yang baik itu yang belum kita dapatkan ya. Oke. Namanya kalau dulu kalau di ketatausaan ada namanya prinsip arsiparis ya. Sayangnya sekarang KTU juga punah kelihatannya sehingga ranah-ranah seperti itu dilupakan Sudah, sekarang. oke, Iya, oke. terima Ada kasih. praktisnya ya. Ini Pak Tuduh, Pak Jenengan juga menggunakan itu ya. Kira-kira tadi kita kepingin tahu sekali lagi karena kebanyakan yang swasta, kayak apa sih sebenarnya untuk mendorong ya Bapak Ibu guru, teman-teman guru untuk ada perubahan mindset yang menjadi lebih baik atau biar bertumbuh. Silakan Pak Tuduh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Kasih SMA Pak Dwi, Bapak Ibu dari BPUMPV Seni Budaya dan Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon izin saya di sini diplekoto Bapak Ibu. Saya ya dibullying ini, hasil bullying. Tapi tidak apa-apa lah. Ini Saya salah doakan satu jadi calon kepala sekolah. Amin, amin, amin. Ya. mohon izin Bapak Ibu, ini tadi dari sesi pertama, sesi kedua, teman-teman memandang grow mindset-nya dari sisi personal nggih. Kalau saya mungkin karena kurikulum jadi di pelaksananya, teknisnya. Oh iya. Setiap perubahan kurikulum pasti dampak yang terasa sekali adalah di teknik pelaksanaan. Iya. Ini bulan Oktober, kita September awal aja kita sudah mengganti jadwal itu 3 kali Bapak Ibu. 3 kali nih. 3 kali buka jadwal. Oh, Iya. mantap ini. Kita 45 rombel, ruang teori hanya 32. Gurunya kita, tadi Pak Widi sudah menyampaikan jamnya itu antara 32, 36. Ada yang 40 malah. Yang sangat membuat kami kompleks dalam pembuatannya. Jadi kalau ada perubahan kurikulum, yang pertama kita ini ya istighfar Pak. Oh gitu. Astagfirullahaladzim, ini orang atas ini mikirkan yang di bawah apa tidak ya sebenarnya. Tapi secara prinsip karena kita prajurit Bapak Ibu, pokoknya ya bahasanya hanya siap dan siap laksanakan itu. Berarti ada perubahan kurikulum meningkatkan keimanan personnya dari sekolah begitu ya. Betul loh Pak. Dengan banyak istighfar tadi. Oke. Mantap, mantap. Jadi dari sisi kurikulumnya teman-teman secara apa ya, umum sih di sekolah kami alhamdulillah ya dilaksanakan saja lah. Yang penting kita jadi Pak Widi, yo bayarannya lancar, jamnya terpenuhi, linear gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan perubahan-perubahan yang tadi ada, kita fokusnya ke kemarin pada saat kita dapat rambu-rambu, walaupun mipil datangnya Pak, salah satunya adalah assessment. Endingnya kita kan di akhir semester atau akhir pembelajaran itu rapot Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah memirsani atau sudah membaca nggih. Di sana itu ada 1 poin penilaian kokurikuler Bapak Ibu. Kami lihat, kami coba pelajari, kita diskusikan dengan teman-teman tim di manajemen. Ada memang proyek yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran. Sehingga kami di kurikulum membuatkan jadwal kokurikuler Bapak Ibu. Kokurikuler yang terintegrasi antar mapel yang ada. Kemudian
respon teman-teman ya alhamdulillah, walaupun secara bahasanya grow mindset atau apa, tapi yang jelas teman-teman kami itu walaupun ada perubahan menyambut Bapak Ibu. Kalaupun ada yang tidak mensupport, persentasenya kecil lah. Kalau saya bilang SMK 2 semuanya orangnya mau berubah, ya sangat yang mustahil Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah teman-teman itu yang mau berkolaborasi, yang mau belajar, alhamdulillah lebih banyak Bapak Ibu. Jadi yang kecil-kecil ini mau nggak mau terbawa arus. Pembuatan jadwal dan sebagainya alhamdulillah sampai detik ini sudah berjalan Bapak Ibu. Sudah mulai progres sampai dengan pelaksanaan. Jadi kita itu yang merasakan di lapangan pembelajaran kokurikuler dan intrakurikulernya itu sudah mulai terintegrasi Bapak Ibu. Kalau dulu teman-teman kokurikuler mindsetnya ke P5, kalau sekarang sudah berubah. Kalau dulu intrakurikulernya monoton hanya ngejar target nilai, sekarang sudah mulai berubah, memberikan contoh-contoh yang kontekstual, pendidikan karakternya masuk. Jadi alhamdulillah kebetulan kemarin 3 teman kita guru sasaran ikut PM juga sudah diseminasi ke teman-teman, kita laksanakan. Alhamdulillah teman-teman guru yang lain ikut Bapak Ibu. Jadi kalau secara teknis kami di kurikulum melaksanakan ininya santai Pak, enak. Jadi walaupun kurikulumnya nggak jadwal ya mumet, membuat perangkat assessment dan sebagainya, format-format yang karena di sekolah kami usahakan sama seragam. Oh gitu. Walaupun mapelnya macam-macam, tapi kalau bisa kita buat seragam agar kita dalam pemantauan juga mudah. Rasa mumet dan kita di kurikulum sedikit terobati Bapak. Teman-teman itu melaksanakan apa yang jadi program sekolah dengan ya cukup baik. Jadi secara keseluruhan ada perubahan di kurikulum ya kita enjoy saja. Oh gitu. Oke, intinya kan kalau ikhlas begitu ya. Bahasanya Pak Astajib itu kan kalau ikhlas berarti segala sesuatunya akan betul. mudah. Betul. Terima kasih. Oke, pasti betul ya. Oh, terima kasih. Ini sesi awal jadi kita mencoba menggali apa yang ada, apa yang terjadi di masing-masing. Nah, nanti sesi 2 ini akan kita mencoba ada enggak pengaruh dari diklat yang dilaksanakan ini ke sekolah masing-masing. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, selain yang ada di sebelah kiri saya, mohon berkenan untuk berdiri semuanya. Ya. Yang di sini berdiri boleh. Bapak Ibu, selain yang di sebelah kiri saya, kan biar agak dikit begitu ya. Yang sesama guru, mohon jangan mengganggu. Sudah berdiri semua Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Loh, saya kan tadi mohon berkenan begitu ya. Setidaknya kan melancarkan aliran darah panjenengan. Saya juga berdiri. Kalau saya duduk merentah kan enggak bagus begitu ya. Oke, terima kasih. Baik, ini apa tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau bertiga adalah gambaran-gambaran. Sebelum ya Pak Widi tadi yang disampaikan kondisinya. Sebelum kita mengikuti diklat pembelajaran mendalam ini. Apakah ada perubahan? Ya? Apakah ada perubahan kira-kira? Oh iya ternyata ini saya sudah praktekkan di sekolah saya misalkan. Tapi ada memang salah satu ini cukup menarik ini Bapak Ibu. Jadi ada bagaimana berbagi praktek baik. Ini ada di salah satu pertemuan kayak gini kira-kira ya. Bapak Ibu kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu meningkatkan motivasi dan kompetensi guru di sekolah?
Ternyata ada dari sekian banyak, ya mungkin yang senang ngomong ya, kayak host ini, gitu kira-kira. Ada yang menjawab, gampang. Saya punya jurus rahasia yang saya namakan ini jurus cepat paham kurikulum merdeka. Kira-kira jenengan kepingin apa enggak Bapak Ibu? Kepingin apa enggak? Nah, kalau kepingin ikuti terus, jangan di skip dulu. Ada bukunya berarti ya? Dalam? Ada bukunya ya? Lah ini nanti jangan bertanya dulu sebelum selesai. Ternyata oke, ya. Boleh dibagikan apa enggak? Pertanyaan kan seperti itu ya. Ada trik kelihatannya bagus, boleh dibagikan apa enggak? Pasti ini praktek baik ya. Ternyata mau ya, yang menyampaikan itu punya jurus mau. Tentu ya. Gini, setiap awal bulan saya kumpulkan semua guru di ruangan saya. Ini bahasa saya ya, saya mau menyilih. Kemudian saya bilang ke Bapak Ibu, mari kita diskusikan kurikulum merdeka sampai tuntas. Ya mungkin apa sambil medang apa enggak digambarkan. Siapa yang paling cepat paham dan bisa menjelaskan ke saya, dialah yang pertama kali boleh pulang. Jadi setelah pembelajaran ya, itu tadi dikumpulkan pada awal bulan. Mestinya awal bulan kan kalau yang PNS kan lagi sireng-sireng begitulah ya. Kering atau klik pakai kelunting ya maksud saya. Kayak yang barusan ini pada kelunting Ibu. Oh ada yang belum. Oh ini. Ternyata dia oh ya saya punya. Mau apa enggak? Oke, nah, itu apa kata kuncinya? Ternyata yang mampu menjelaskan, memberi pemahaman tentang apa tadi? Maksudnya pembelajaran mendalam ini kurikulum merdeka sudah lewat ya. Ini lupa tidak host edit, maaf bentar. Lu penasaran kan? Oke Pak, bagaimana caranya? Bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya luar biasa. Oke. Diskusi pembelajaran mendalam di sekolah kami tidak pernah lebih dari 15 menit. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba jadi yang tercepat demi mencapai praktek baik, yaitu apa? Pulang lebih cepat. Ternyata audien kami cerdas-cerdas ini. Baik, ini siapa dulu? Yang pegang mic dulu nggak apa-apa. Tadi sesi awal kan kondisi pra ya, pra adanya diklat. Nah, mungkin setelah ada diklat, silakan bisa disampaikan Pak Tudu. Kayak apa? Jenengan sudah praktekkan, kemudian mungkin ada gambaran perubahan-perubahan yang ada. Biar kepala-kepala yang belum nanti ikut diklat begitu maksudnya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan hasil pelatihan yang kami laksanakan, bagaimanapun karena saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, kami tetap laporan ke beliau. Tapi kebetulan Bapak Kepala Sekolah kami juga PLT, sehingga beliau memberikan sedikit keleluasan kepada kami di kurikulum untuk menerjemahkan hasil dari apa yang kita dapatkan di pelatihan. Agar pembelajaran mendalam ini berjalan, yang salah satunya di kurikulum perubahan ini adalah munculnya kokurikuler untuk mapel 5 mapel di kelas 10 dan kokurikuler untuk seluruh mapel di kelas 11 dan 12. Maksudnya arahnya kolaborasi begitu ya. Nah, ini jadi, yang tadi mau saya tanyakan jadi salah satu rohnya pembelajaran mendalam kan salah satunya adalah kolaborasi. Kemudian refleksi. Agar kedua program ini kami bisa berjalan, kokurikulernya ya jalan, intranya jalan, PM-nya jalan, kolaborasi dan refleksinya, maka kami coba buat program yaitu proyek kolaborasi lintas mapel pembelajarannya, bukan asesmennya. Kalau asesmen sih kita sudah banyak ya yang melakukan. Ya, tahun kemarin juga kita asesmen sudah mulai kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi ini alhamdulillah dari kelas 10, karena memang yang kurikulum yang kelas 10 itu 5 mapel itu kita buat jadwal khusus, ada namanya judulnya jadwal project kolaborasi. Yang ngampu siapa? Yang ngampu adalah guru-guru 5 mapel tadi,
mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, informatika, dan IPAS. Dari jumlah jam yang ada, kebetulan kita sekolah kita gunakan 50 jam Pak seminggu Pak. 50 jam. 50 ya. 50 jam itu yang Lebih. aslinya di kurikulum kan 48. Iya. 1 jam itu kita gunakan untuk Jumat sehat, pembiasaan baik. Kemudian 1 jam yang kelas 11-12 guru BK masuk kelas. Sedangkan kelas 10 itu total di kurikulum ternyata 50 jam sekarang. Sehingga mau tidak mau pembiasaan baik yang hari Jumat itu kan hilang kemarin. Tapi setelah ada kolaborasi yang 5 jam itu, kita gunakan 1 jam. Itu sama dengan kelas 11-12 yang 4 jam kita pecah menjadi project. Oh, iya. Nah, yang jadi pertanyaan, proyeknya dilaksanakannya bagaimana? Iya, kan banyak itu ya, bisa orang tabrak-tabrakan lah kira-kira Nah, gambarkan iya. kelasnya dikit aja bingung. Karena ini terjadwal Bapak Ibu, jadi kita buat jadwal ya seperti jadwal mata pelajaran. Dan kita menekankan ke Bapak Ibu guru yang 5 mapel itu memang buat proyeknya yang kira-kira proyeknya bisa bersambung. Oh iya. Kalau misalkan kayak proyeknya harus 2 hari tidak bersambung ya tidak bisa. Jadi kita cari proyek yang kira-kira 2 jam berhenti nanti bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Oh, Nah, maksudnya apa yang dikerjakan itu tidak Iya. berhenti ketika iya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu sudah paham belum tentang itu? Iya. Alhamdulillah kemarin kita teman-teman guru mapel itu kita kumpulkan, kita adakan workshop selama 2 hari dengan narasumber pengawas dari cabang dinas wilayah 10. Dan alhamdulillah di workshop tersebut juga kita bisa membuat rencana pembelajaran yang target kita kemarin hanya cuman paling 7 lah paling karena kita lihat begitu kompleksnya. Iya. Alhamdulillah malah guru-guru sangat antusias Bapak. Kita bisa membuat 20 proyek mewakili kejuruan umum. Kejuruan kita kan kebetulan punya 7 jurusan, 1 semester 1, jadi sekitar 20 proyek. Nah itu sampai hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Bapak. Jadi kembali lagi selama teman-teman kita ajak untuk berubah, untuk berkolaborasi dari apa yang sudah selama ini mereka laksanakan, diterima dengan baik. Sangat antusias. Gitu ya. Tapi gini Pak Tudu, kira-kira saya melihat nilainya cukup berhasil ya. Kira-kira kalau diundang teman-teman untuk mengasih gambaran, siap apa enggak Pak Tudu ini? Saya tertarik tadi, katanya 2 jam, tapi bisa dipending untuk diganti besok. Kalau kelasnya Bu Hendang, Nggak bisa, 2 nanti jam nyemil, dihentikan, orang sudah jadi roti ya Bu ya? Oh itu Bu Hendang. Karena apa? Ya, berarti, oke. Jadi model yang kami laksanakan belum tentu di sekolah lain bisa dilaksanakan. Begitu. Karena kembali lagi kita harus melihat dari pembelajar setel sekolah masing-masing Pak. Iya. Kalau setel sekolah kita kan tag in Pak. Iya. Kalau kita terapkan di SMK 3 Purwokerto buat roti yang harus 4 jam ya. Malah Nanti rotinya bantat Pak. biar ya. Nah, jadi itu tinggal pinter-pinternya kurikulum Bapak. Kalau Bapak kepala sekolah sih tinggal instruksi aja Pak. Insya Allah Bapak Ibu guru kurikulum ya siap. Oke. Tuh, Terima jadi kasih. tergantung sekolahnya Bapak. Jangan bukan kita tidak boleh dikopi, tapi Oke. dimodifikasi sedang kebutuhan. Balik ATM ya. Nggih, di ATM. Paling-paling bisanya itu amati, tiru, Itu modifikasi. modifikasi. Oke, terima kasih Pak Tudu. Nah, ini tadi ada nggak Pak Widi perubahan setelah panjenengan ini mengikuti kemudian menerapkan di sekolah panjenengan Pak Widi? Terima kasih. Tadi saya dengar nyinggung SMK 3, betulan SMK 3. Pak kurikulumnya di sini. Saya ya sedikit ini aja. Kalau di SMK 3 itu saya untuk urusan IT itu ndilalah. Ketika saya tanya gimana website sekolahnya beres Pak, ternyata ketika saya pengen tahu lah gimana pengaturannya, pokoknya
bisa ngisi berita saja Pak. Dan terusnya lah, intinya seperti itu. Ada satu ranah di mana kita di sana harusnya seorang pengelola IT terutama itu harus tahu banyak tentang berapa biaya yang sudah kita keluarkan, kemudian berapa yang kita dapatkan ya. Ya, ini saya kembali ke SMK Kebasen itu kebetulan saya dari awal dulu 2006 tahun yang lalu ya 2019. Itu saya punya kendala di sana internet ya. Pertama saya duduk 2 bulan saya nggak bisa internetan gara-gara koneksi ya. Saat itu Speedy belum masuk, IndiHome belum masuk. Adanya internet dari PLN namanya apa? Icon ya, Icon Plus itu. Oh, gitu. Yang masih biayanya rendah, kecepatannya rendah tapi biayanya tinggi ya. Tapi saya 2 bulan nggak bisa akses lainnya seperti itu. Akhirnya harus diputus cari yang baru. Inilah IndiHome masuk. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita punya satu kepentingan terhadap apa yang kita inginkan ya, kita beli misalnya beli domain, beli hosting, itu tentunya harus diberi keleluasaan untuk mengatur di dalamnya. Ya, yang kita tahu sekarang kita lihat website sekolah itu hanya untuk memenuhi tuntutan, mungkin kalau dulu akreditasi ya, syaratnya harus ada website centang. Gitu sementara ya. updatingnya itu yang kita amati, itu saya amati terutama itu tidak terjadi. Maka disinilah pelatihan PM itu mendorong kita semua untuk mari kita move on ya dari kondisi yang sebenarnya ya tidak masalah, orang ngurusi IT ya nggak masalah, tapi kita melihat itu satu peluang ya, peluang untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita skor dari Bapak Ibu.
Baik, kita lanjut. Silakan Pak Widi. Mungkin ada hal-hal yang Terima kasih. kita Sedikit tambahkan. melanjutkan Bapak Ibu bahwa realita kita di sekolah itu seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Sehingga saya mengambil kemarin laporan yang saya susun itu adalah seputar itu, bagaimana kita memanfaatkan ya sumber daya yang sudah ada di masing-masing sekolah. Itu kan sudah jelas langganan ya tiap tahun ya. Bagaimana teman-teman itu saya latih untuk ini loh, namanya domain. Domain itu yang smkn-kebasen.sj.id itu domain itu beli. Harganya misalnya 100-200 lah ya. Lalu hosting itu adalah media simpan di internet di dunia maya. Itu harganya mungkin 1 juta, 2 juta sampai 10 juta lah ya, tergantung space dan kecepatan biasanya, bandwidth-nya. Sehingga itulah di sana nanti kita bisa mengatur banyak hal, termasuk subdomain. Subdomain itu bisa unlimited. Sehingga kalau mungkin saya mau membuat domainnya kepala sekolah, dompleng di domain sekolah, maka nanti ks.smk-kebasen.sj.id. Nanti di sana mungkin profil saya ya, wakannya tampil, gurunya tampil, bisa seperti itu. Mengatur itulah yang butuh energi Bapak Ibu. Teman-teman saya latih untuk, ayolah ini hal sangat mudah. Mohon maaf saya bukan ahli IT loh ya, tapi saya S1-nya teknik bangunan, S2 magister manajemen, jadi nggak ada korelasinya. Hanya keinginan saya untuk belajar sebenarnya waktu itu ya. Sehingga Bapak Ibu memahamkan bagaimana sumber daya rumah maya kita ya, rumah maya website sekolah itu menjadi berdaya guna di sana dengan cara kita membuka dan mengelola di sana ya. Tidak hanya bayar tapi informasinya terbatas. Tapi saya yakin Bapak Ibu web sekolahnya sudah bagus-bagus semua, insya Allah. Ya meskipun ya kita tahu, saya sendiri terutama mengakui saya agak belum maksimal lah ya. Tapi betul. dengan pembelajaran mendalam ini, salah satu poin yang saya bidik adalah tadi bahwa teman-teman mari jangan menyerah dengan situasi. Kebosanan itu pasti ada. Betul. Ya, apalagi kalau pegawai negeri itu kan wis gajian, wis tunjangan sertifikat dan sebagainya. Gitu. Tapi untuk mendongkrak kinerja itu mereka kadang-kadang malas karena mikirnya loh bayaran semua habis nyicil sana sini. Itu seharusnya kan menjadi Buka-bukaan menjadi gitu ya, bukan hal yang menjadi dikorelasikan, tapi kita keluar dari situasi itu dengan cara sumber daya yang ada di sekolah itu dimaksimalkan. Kemauan teman-teman untuk merubah mindset itu sudah satu lompatan menurut saya Pak Aziz, sehingga kami merasa perlunya pelatihan ini. Kenapa? Kalau pengen maju ya kita jangan berhenti ya. Kalau pengen maju ya jangan berhenti. Kalau kemarin saya mengambil satu kata Pak Agung itu, kalau yang mana pelatihan manufaktur itu nggak ada orang duduk ya, adanya berdiri. Artinya konsistensi kita ya, stamina kita kepada perubahan baik tentunya harus tetap dipertahankan ya. DDLS di digital deep learning school itu salah satunya mendongkrak itu. Ketika guru nanti mindsetnya sudah berkembang, sudah bertumbuh, maka pasti anak-anak juga terbawa. Energi di lingkungan sekolah akan terbawa untuk ikut bertumbuh juga. Ngaten, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari yang dipaparkan Pak Widi tadi sebenarnya sebuah potensi ini buat MKKS. Kalau MKKS tidak ya FK2 SS ini. Menurut saya kaitan dengan domain dan sebagainya sangat mampu tenaga-tenaga di sekolah-sekolah. Tapi bagaimana mengolah itu? Rupanya Pak Bambang nggak suara kanti. Silakan Pak Bambang, teruskan Pak Bambang. Ya. Salah satu alasan saya hari ini memakai warna berbeda dengan beliau-beliau karena makomnya juga berbeda ya. Artinya mengingatkan kembali kepada diri saya. Beliau kan kalau cerita masalah keuangan saya kira tidak terlalu terpikirkan gitu. Karena ya Pak Dito, gajian kalau kita kan mikir akan kurikulum, ya guru, ya duit nggak gajian, ya ini ya itu. Nggih Bapak Ibu nggih. Yang warnanya berbeda, bervariasi. Tapi tetap semangat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan
PMI ini salah satunya adalah untuk memantik kita berpikir. Saya kayaknya tidak mungkin bareng-bareng dengan Pak Gajis ngerasani ke Poltek, bareng-bareng ngerasani Pak Joko ternyata orangnya seperti ini nih. Kalau tidak ada kegiatan yang kemarin, paling saya dolan ke sana ya ngopi udut seperti itu, atau ke Pak Agung sekalipun. Sekalipun ke Pak Agung datang ke sana saya melihat luar biasa. Kalau cuma sekedar datang ke sana kayaknya juga wagu kalau tidak ada kegiatan PM. Hari ini pun juga sama Bapak Ibu, saya kira ini ditakdirkan oleh Allah pada diri kita supaya kita berkumpul untuk memikirkan intinya satu, bagaimana pendidikan di Indonesia ini. Ngaten. Ya, terkait dengan terkait dengan kegiatan ini, kami memang begitu pulang dari kegiatan ini, yang pertama, ini pola pikir kepala sekolah swasta kan harus berbeda, geng. Jadi saya di kurikulum itu dari 2010 Bapak Ibu. Sebentar. Tadi ada hal yang menarik. Kepala berbeda, maksudnya berubah. Kan berubah begitu ya. Pola pikir berubah dan naik ada turun. Jangan ngambil yang mana tadi? Bok keliru maksud saya. Naik ke atas. Oh naik ya bagus. Siap. Bapak Ibu, lanjut. Iya. Saya jadi pakar kurikulum dari 2010 kayaknya seperti itu. Dan menangi yang namanya 2013. Intinya tadi disampaikan Pak Tuduh, atas nggak mikir ke bawah. Atau dan sebagainya. Dulu masih ada kurtilas ya, seperti itu. Dari kurikulum 2006, 2013, dan mumetai pada saat itu adalah rapotnya sampai segebung itu kan. Saya sampai lembur malam, pulang pagi pernah seperti itu Bapak Ibu. Dan hari ini pun juga ini ada perubahan, sebenarnya bukan kurikulum Bapak Ibu, pangapunten ini yang kemarin belum ini nggih. Apa maning kurikulum? Bukan. Kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan Pak Menteri, Profesor Muti, bahwa PM ini bukan kurikulum tapi adalah sebuah pendekatan. Sebuah pendekatan. Artinya sebenarnya sudah ada, jenengan pakai kurikulum Merdeka pun ya enggak apa-apa itu kan. Ada petikan saya, beliau menyampaikan, itu saya punya filenya dan itu menjadi rujukan saya bahwa mau kurikulum apapun tapi pendekatannya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam itu. Yang identiknya dengan full itu kan, mindful, meaningful, dan joyful. Berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Terus dimensinya langsung ke, dulu ada profil pelajar Pancasila, sekarang ada 8 dimensi profil lulusan dan sebagainya ini. Jadi Bapak Ibu bagi mereka yang kemarin tidak ikut pelatihan dan sebagainya, saya kira tidak usah risau. Jenengan bisa belajar di YouTube dan di internet. Yang penting Bapak Ibu, kalau saya mewakili kepala sekolah swasta, bagaimana kita berpikir, menggrow mindset-kan guru kita Bapak Ibu, guru karyawan kita. Fix mindset itu tidak jelek Bapak Ibu, tapi ngerepoti. Jujur aja. Aku ketemu karo wong iki sing jangan kon sinau LMS ora gelem. Saya itu RTL-nya adalah peningkatan kompetensi guru pada pembelajaran mendalam berbasis LMS Bapak Ibu. Itu IT banget kan. Saya punya LMS sejak Covid dan sampai hari ini ada hanya beberapa guru yang menggunakan. Nah kami berdayakan. Dan tetap Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, ada guru yang fix mindset, bukan kejelekan. Jadi kalau orang kok pada saat saya belajar dulu metode pembelajaran ceramah itu, ada guru yang, ya itu tadi yang saya sampaikan Pak Astajib. Kalau yang ini dan sebagainya ini, ya sudah, itu ceramah kan, dilala siswanya juga senang, diceramain nang guru nih, karo guyonan maning itu kan. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan PM ini, saya kira ini pemantik bagi kita, terutama kepala sekolah swasta. Endingnya adalah pelayanan kepada siswa. Endingnya adalah jumlah siswa, itu saja Bapak Ibu. Kalau panjenengan kok menggunakan melayani siswa dengan baik, apakah itu kurikulumnya ataupun pendekatannya apapun juga, selama panjenengan itu pakai makasih semacam tidak ada motivasi untuk mengembangkan sekolah, saya kira sangat-sangat mustahil untuk jumlah siswa bertambah. Saya belajar kemarin dari Pak Agung simpel sekali. Dana BOS itu jangan digunakan untuk di depan, tapi gunakan untuk sarpras pendukung pelayanan siswa. Itu yang saya ingat-ingat dan saya terapkan. Komitmen ini ya? Iya, komitmen. Karena kalau cuma sekedar di depan itu adalah mercusuar. Cerita masalah PAK itu kan untuk branding. Iya branding, tapi begitu masuk di dalam tidak ada isinya.
tunggu saja. Saya tahu kesatrian itu perkembangannya ya luar biasa juga ya, dari saya kuliah itu Pak Agung sudah jadi kepala sekolah dan menjadi salah satu mentor saya gitu. Jadi kemarin saya dapat kata kuncinya Bapak Ibu. Pengelolaan dana BOS itu digunakan untuk pelayanan siswa. Pelayanan siswa. Bukan untuk mercusuar di depan bangunan dan sebagainya, tapi untuk peralatan. Monggo Bapak Ibu. Ini guru kepala sekolah swasta, Ibu Ninik. Dan insya Allah akan bertahap, akan berkembang. Jangan mengharapkan bantuan pemerintah dulu lah. Karena kalau pembantuan pemerintah pun juga ngarep-ngarepakan juga agak berat nantinya. Orang teka-teka dan sebagainya, akhirnya emosi. Gara-gara menterinya X, B, D, Z, dan Y, X, Y, Z, dan sebagainya, akhirnya seudon. Pokoknya tetap semangat di Bapak Ibu, kepala sekolah swasta terutama, ini panjenengan nanti tiada hari tanpa PPDB. Oke, siap. Jargon SMK swasta gitu ya. Iya, terus SPMB kalau sekarang. dalam bahasa Jawa itu ada ora ipit, ora ilir. Oh. Berarti ora ipit, ora gerak seperti ini maka tidak ada angin. Maka prinsipnya adalah sepeda. Panjenengan kalau belajar sepeda, kalau diam maka jatuh. Maka kita harus bergayung terus, berkembang terus. Ya saingan sih saingan tetap. Kita kan memetakan potensinya. Tapi nanti kan setelah itu kan secara alamiah kalau Bapak Ibu kepala sekolah tidak ada grow mindset-nya, saya kira cukup sulit manakala ketemu dengan kepala sekolah yang punya grow mindset. Hati-hati Bapak Ibu, ketilap. Aja nyalanak sekolah negeri, ampun Bapak Ibu. Karena kalau nyalakan sekolah negeri itu endingnya adalah fixed mindset. Goro-goro. Sebentar. Ini saya melihat kok ada pesan sponsor di situ. Tadi ada pesan sponsor apa? Ya, Murni dari hati. Dari RLO. Oh iya. Calon wakil bupati. Enggak, tapi ini terbangun pada baju ini Bapak. Oh, bagus. Ya, FK2 SS. Bukan saya membedakan pangapunten nih Bapak Ibu. Iya. Karena Pak Widi itu hanya beliau itu yang memikirkan peningkatan itu. Tapi kalau kami memikirkan anaknya dapure, ya kan? Bojone anaknya mangan apa itu kan? Ngaten Bapak Ibu. Ora ipit, ora ilir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan luar biasa paparan dari para narasumber kita. Ya, tentu saja Bapak Ibu juga punya pengalaman ataupun pertanyaan, bahkan mungkin ingin berbagi refleksi pada kesempatan ini. Maka nanti akan saya buka kesempatan panjenengan untuk menyampaikan. Tapi setelah saya sampaikan akan langsung saya tutup karena waktunya bokawanen. Oke, saya buka kesempatan untuk pertanyaan ataupun tanggapan, tapi langsung saya tutup sekarang juga. Terima kasih. Ada ya? Kalau ini serius ngacungin Mas dan Suwe. Monggo, Pak Lukman. Ya. Ini kepala SMK apa Pak Lukman? Widya Karya Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali sehingga teringat every day is a new chance to be better person than you were yesterday. Mantap. Ya. Setiap hari adalah kesempatan emas untuk bangkit berubah menjadi orang yang lebih baik dibanding hari kemarin. Unggul adalah hari ini lebih baik dari kemarin, tetapi prakteknya ini action speak louder than word. Mau diterjemahkan, Pak Bambang? Oh gitu. Silakan yang menyampaikan begitu ya. Soalnya berdua nama yang host. Sehingga saya di sini perlu bertanya dan sekaligus kesepakatan. Katakanlah begini, kita tentu di yang terkini ini saya hanya belajar dari YouTube karena saya tidak ikut apa-apa. Sehingga tidak cuma abu-abu belewuk, Bu. Aduh. Tetapi saya selalu berusaha. Itu prinsip saya, ya. Ya. Pertanyaan saya begini. Sebenarnya Pak Lukman, tolong dikenalkan beliau-beliau, Ibu fasilitator juga belum kenal Pak Lukman. Muhammad Lukman dari SMK Widya Karya Purwokerto yang katakanlah dari tahun sekian sampai sekian saya ini berusaha untuk kedemik-demik ya. Bangkit lagi dari situasi setelah COVID. Mohon doa restunya. Tetap tidak ada persaingan tetapi harus we must be the best for everything.
Melasi pakai stajib tengok orang ngerti artinya. Pertanyaannya begini, dan bikin untuk renungan bersama bahwa kita sepakat Indonesia itu ada undang-undang yang melindungi guru dan dosen. Di samping juga ada undang-undang anti kekerasan terhadap anak. Sementara framing yang muncul ketika kita disiplin, maka ada perbedaan persepsi. Misal, salaman jongkok saja budak misalkan. Satu. Kemudian di sekolah yang juga begitu. Upaya untuk tertib dilarang merokok, ternyata kekerasan dianggap verbal, apalagi sampai plek walaupun lirian mungkin. Nah, apa sikap kita untuk demikian? Apa saling menuduh atau misalnya cabang dinas, it is not my job, misalkan seperti itu. Maka kita harus bareng-bareng berkolaborasi dalam menggali potensi siswa. Karena kalau saya punya prinsip, al-adabu faqal ilmi. Adab Siap. lebih utama daripada ilmu, and lisanul hal afsahu minal maqal. Wes. Action Bahasa speaks, Inggris, bahasa Arab, apa action lagi? speaks louder than word. Wes. Gerak kita nyata ini lebih tampak daripada ucapan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Sebentar, untuk Pak Numan ini. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Numan, pegang dulu mic-nya karena wilayah itu ada di para pengas. Langsung aja Pak Numan. Enggak bareng-bareng, ini juga tuara toko. Oh, enggak di sana apa-apa. juga toko Karena ini, Oke. jenengan langsung serahkan mawon ke Pak Pengawas. Maksudnya, Pak Pangapunten, Tugul, Pak- maksudnya kan terperintah, dia yang tanya suruh usaha Pangapunten, gitu. Bang Nurul, karena beliau juga senior saya yang sering saya minta nasihat. Oh begitu. Sampai saya menjadi ma'arif. Matur nuwun. Terima kasih. Bapak, saya kira, oh begitu. Oke. Nggak, maksudnya biar kita waktunya ini, tadi sepakat narasumber ini wilayahnya bukan wilayah sesama kepala. Oh begitu, oke. Monggo Pak Widi, ini kelihatannya Pak Widi semangat sekali kaitan apa undang-undang apa tadi Pak Widi? Kaitan ada apa namanya dua hal yang akan berbenturan ya. Tadi tentang bagaimana. Monggo Pak Widi. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nukman. Pak Nukman itu tetangga saya, sekolahannya di Arca. Tapi saya juga tetangganya Pak Nukman karena sekolah saya di Kebasen Bang. Di mana-mana tetangga. Aman nggih, terima kasih. Nggih, saya melihat tadi fenomena bullying ya. Nggih, kalau saya santai saja. Kalau saya intinya monggo semuanya kita mendidik dengan hati lah ya. Jangan lupa kita mengisi pikiran anak-anak begitu luar biasa ya. Tapi kita lupa mengisi hatinya. Apalagi gurune sing siswa we diajari masalah hati kok. Anak enggak diajari kan seperti itu. Artinya oke lah. Saya kalau ada kasus viral itu ya ngeri-ngeri sedap ya. Ini gara-gara teknologi nih. Jadi kalau zaman dulu kita, ya zaman saya sekolah di taplok ya, tangannya dipukul pakai penggaris itu ya udah biasa. Artinya bullying zaman dulu namanya madani ya, diwadani. Kalau saya sama anak kan saling mengejek itu. Zaman dulu wadan-wadanan itu biasa. Ya tren ini monggo Bapak Ibu disikapi menurut saya loh ya. Saya juga kasus-kasus bullying di dua sekolah saya alhamdulillah tidak ada yang mencuat lah ya. Tapi secara umum tidak ada yang mencuat sampai viral lah ya. Saya kira tidak ada sama sekali kan. Mau saya kasih jempol 2 ini Pak Widi tadi. Saya kemarin Jawab pinter ini. agak ya di satu kesempatan kemarin ada anak langsung minta pindah. Ada yang Pak Jumari sudah pindah ke sana dan anaknya baru dilaporkan kronologisnya oleh wali kelas dan oleh BK-nya seperti itu. Nah, alasannya guru katanya karena apa namanya? Karena masalah anak itu nggak bisa menyesuaikan di kompetensi tersebut ya. Setelah saya buka agak panjang ternyata masalahnya bullying ujung-ujungnya itu anak itu nggak belajarnya nggak bisa menyesuaikannya karena awalnya dibully bahkan sampai beberapa pekan gitulah ya. Saya juga akhirnya ya wis kadung pindah ya semua nggak apa-apa. Akhirnya ya untungnya sampai kelas 10 belum kelas 2. Prinsipnya beberapa kasus memang harus ditangani dengan baik
Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru nggih. Kalau mendisiplinkan kok dampaknya kepada anak tidak sampai berbekas ya, baik secara fisik maupun secara kejiwaannya, tidak sampai anak itu menjadi marah, ya monggo. Artinya selama itu di dua pihak merasa no problem, ya menurut saya nggak masalah. Tapi yang sekarang kan kadang-kadang gitu, kita melihat ijane guru ki masalahnya dari rumah, ini bukan masalah dari sekolah. Dari rumah terpicu kemudian sampai sekolahan tidak ada yang bisa digarap, akhirnya seperti itu. Sehingga pesan saya tetap prinsipnya kalau kita tetap bersabar ya insya Allah akan lebih baik lah ya. Artinya kalau disuruh milih seorang guru mendisiplinkan anak dengan cara memukul atau enggak, ya jelas baik yang enggak usah memukul tapi anak itu berkesadaran gitu kan. Gimana? Seperti itu prinsipnya, sehingga guru harus ditekankan masalah itu, adab itu. Adab dalam mendidik juga harus. Ya meskipun kadang-kadang ada temperamen teman-teman kita yang mungkin agak tinggi gitu ya. Itu ya nggak apa-apa selama tidak melanggar rambu-rambu yang ada. Tapi prinsipnya sekolah yang menyenangkan itu kan artinya gurunya berangkat sampai tepat waktu, di sana dilayani dengan baik, gajinya ya keluar tepat waktu ya. Anak-anak juga sama, meskipun di kami sekolah gratis, sekarang dapat MBG misalnya, mereka kan nyaman ya. Nyamannya karena ada MBG atau enggak saya nggak tahu, tapi intinya mereka dibuat senyaman mungkin ya. Sekolah menyenangkan, sekolah senang ya. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman ya. Bagaimana mau berkembang kalau baru sekolah saja sudah diancam dan dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Maka guru adalah monggo Bapak Ibu bisa mendampingi anak secara maksimal. Dalam kasus-kasus tertentu monggo memang kepala sekolah nanti akan diuji ya, tapi prinsipnya kalau sedari awal kita memberikan pemahaman baik ya tentang antara keras dengan lemah lembut, antara tegas dengan mungkin sedikit kadang-kadang plak-plak ya, monggo itu monggo saya kembalikan lagi ke panjenengan semua. Pak Nukman insya Allah ya termasuk yang tidak ada masalah nih Pak, masalah bullying ya, dan kita juga selalu berdoa semoga di Kabupaten Banyumas tidak ada lagi ya yang viral-viral ya. Amin. Lagi kalau SMK nanti viral ya, kita tahu kemarin ada mungkin informasi di sebelah kita ya, di SMA itu ada yang viral juga, tapi insya Allah Bapak Ibu di situasi seperti itu kita berdoa lah ya, istighfar, karena memang kita sedang diuji ya setiap hari. Saya kadang-kadang lihat kalau jam siang itu controlling Sinaga kan hanya masuk keluar ya. Saya tidak tahu 7.04 apa 7 jam 7-nya absen, tengahnya nilalah nggak ada jam. Kita nggak tahu guru itu di sekolahan apa enggak. Itu ya? Coba yang paling bisa apa? Kalau kepala sekolahnya waktunya banyak, nyetel CCTV gerbang keluar selesai ya. Oh ini si A keluar ya. Gelius sih. Tapi kalau tidak ada kontrol itu ya kita tidak bisa. Maka monggo Bapak Ibu, ini kita sekolah menyenangkan artinya seluruh pihak. Kepala sekolah ya ora bete, gurunya ya semangat, anak-anaknya juga merasa terayomi seperti itu, aman. Dan lulus saya hanya selalu menekankan pada anak-anak itu, anak-anak berdoalah, 3 tahun itu bukan waktu yang panjang ya, ujian kalian di sini. Orang mudu ranking siji kabeh ya, tapi kalau kalian selamat sukses lulus, insya Allah nanti akan bisa menapaki di periode berikutnya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya gambarkan beliau ini dari yang lemah lembut. Sing madan ini jawabannya dari yang sebelah kanan saya nih. Silakan Pak Bambang. Cek gelut apa orang ya? Terima kasih. Ini mah dan ekstrim ya, ekstremis. Enggak, kalau melihat fenomena sekarang memang memprihatinkan Bapak Ibu. Pak Nukman Yun Sewu, ini kaitannya dengan solusinya mungkin ini bisa diambil karena ini cerita praktik baik ya. Pertama, bimbing dengan hati jelas yang tadi disampaikan. Itu teoritis nih. Sudah masuk, begitu teman-teman siswa baru sudah masuk kan, kita kan apa adanya biasanya kan. Seleksi alam lah ya. Bukan dari seperti negeri dan sebagainya kan. Kalau kita apa adanya seperti itu. Yang berikutnya adalah komunikasikan dengan orang tua Pak. Undang orang tua bikin, kalau saya biasanya itu
MOU, kesepakatan bersama. Paparkan semuanya aturan main di SMK, Pak. Aturan main di SMK dipaparkan. Jadi kalau hukum wajibnya pada saat siswa baru itu visi misi jelas harus disampaikan. Terus tujuan sekolah dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah tentang semacam poin per poin aturan main di SMK seperti itu. Terus jangan lupa Bapak Ibu bikin berita acara pelaksanaan sosialisasi visi misi, berita acara sosialisasi tentang aturan pelanggaran sekolah dan sebagainya. Ini penting Bapak Ibu. Oke. Ini cerita kami seperti itu. Terus yang berikutnya buat grup PA, manakala ada sesuatu komunikasikan dengan orang tua. Ini yang kami lakukan di SMK kami dan alhamdulillah selama ini memang tidak ada yang bermasalah. Paling tawur di depan itu misalkan seperti itu pun juga teleponan dari Polsek, setelah itu ternyata dicek ya memang anak kami rangkul bahwa panggil orang tua, setelah itu buat surat pernyataan dan sebagainya. Jadi tapi kami tetap berprinsip Bapak Ibu, anak-anak yang luar biasa itu, yang unik, bukan anak yang bodoh, bukan anak yang liar. Kalau kami menamakan anak yang unik-unik itu, malah kadang-kadang orang itu menjadi orang yang luar biasa kok. Biasanya kayak gue, kepekaannya malah luar biasa. Berhusnudon saja Bapak Ibu, jangan sudon. Apalagi sampai mengutuk, kok bocah gelut banget, kok siap jadi apa? Kita pada bener sirik Bapak Ibu. Kok jadi apa? Bang, itu maksudnya pengalaman pribadi dulu apa bagaimana Pak Bang? Ya termasuk saya pribadi. Ya, maksud saya kayak gini Bapak Ibu tadi, MOU, ya sosialisasi MOU, terus daftar cek masalah Bapak Ibu. Daftar cek masalah DCM itu harus wajib BPBK dan sebagainya. Terus ada yang namanya progresi pot 3 bulan sekali, wali kelas melaporkan. Itu mengantisipasi, Bu. Gitu Jadi ya. orang gede banget tapi sudah teratasi sejak awal. Ngaten Pak Lukman, ini sekedar cerita sesama sekolah luar negeri. Ya, Oke. ya ngaten Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Pak Bambang ini kepala sekolah yang sangat perhatian dengan siswa. Ada siswa dari Cilongok gitu ya, kata Pak Bambang ini, Pak Aziz itu suruh sekolah di sana aja. Kasihan, bok ngantuk di jalan sampai kecelakaan begitu. Ini bahasanya Pak Bambang ketika ada anak yang suruh go out dari sekolah. Bahasanya ke saya gitu, itu kasihan, ngantuk kan nanti di jalan dari Cilongok ke Cibarang malah kecelakaan. Lah, udah. Masih kok bener seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya ngaku jujur ngaku jujur ke Pak Aziz mesti nggak mungkin diterima. Maka ditelepon, ini gimana anaknya? Itu anaknya ngantukan. Kalau dia perjalanan haji bareng ke Cilongok itu ada apa-apa, malah saya merasa berdosa Bang. Saya pindahkan ke Cilongok saja. Padahal aslinya ini bocah jenur orang gelut bahen. Gitu ya. Nah di tempatnya jenengan gelut apa ora? Nggak, saya kasih kesempatan ke sekolah yang lain. Baik, tadi Pak Yudi, Pak Haji, masih jadi bertanya Pak Yudi. Iya, oke, kesempatan terakhir saya tadi soalnya sudah ngacung kan Mbok Darani Jose ora diundang maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, nama saya Yudi Rahmanto dari Kepala SMK 2 Purwokerto. Poinnya pada siang hari ini adalah grow mindset. Pertanyaan saya singkat, bagaimana agar kita bisa konsisten dalam melaksanakan grow mindset? Kadang-kadang orang itu motivasinya naik, turun. Itu bagaimana agar kita bisa konsisten. Bahasanya Pak mungkin istiqomah. Itu susah. Yang mudah ialah istirahat. Nah, kan seperti itu. Memang tadi sama oleh Pak Bambang luar biasa. Ada motivasi, cuma tadi masalah adalah motivasi kadang naik, kadang turun. Dan yang kedua, tadi juga sepakat dengan Pak Bambang sampaikan, kita jangan melihat SMK negeri, itu punya fixed mindset. Tapi menjadi masalah begini, tadi Pak Duru menyampaikan, rombelnya 45, ruang teorinya hanya 32, lagi privilege. Nah itulah, ya artinya sebetulnya ya mungkin juga kurang pas gitu loh Pak, itu loh. Karena rombel dan ruang teori ternyata ada selisihnya. Nah jadi itu yang ingin saya sampaikan, lebih kepada bisa mendorong kami yang swasta ini agar mindsetnya itu selalu bisa terjaga untuk selalu berubah. Karena apalagi di lapangan ada banyak kita lihat
Banyak juga banyak bapak ibu guru yang lainnya bukan masalah itu mengalami andilau antara dilema dan galau. Ya apa maning kira-kira lah. Nah mohon kiat-kiatnya aja, kiat praktis agar kami guru swasta bisa terjaga untuk selalu mengadakan growth mindset. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Bagus sekali pertanyaannya. Artinya apa-apa yang bisa kita lakukan. Nah ini yang sudah berhasil kerjanya Pak Bambang ya. Silakan Pak Bambang untuk bisa membagi kiat. Ya, kalau saya pribadi biasanya itu tetap harus ingatkan Pak. Jumlah siswa sama dengan kesejahteraan. Itu kata kunci. Iya kan? Kata kunci. Jumlah siswa sama dengan kesejahteraan. Maka manakala jenengan kok tidak grow mindset, tidak berinovasi, maka ya mohon maaf kita akan dilibas oleh sekolah-sekolahan yang lain yang kepala sekolahnya itu terutama. Ini harus mindsetnya kepala sekolah. Siki gurunya apik banget grow mindset kepala sekolah. Ah sanane ya wis pada kita berlayar kepala sekolah malah mabuk-mabukan. Maring Pontianak malah maring Ponti bapak, ibu itu. Jadi seperti itu Pak. Kalau saya itu selalu diingatkan. Harus ada apel tiap hari konsisten. Diingatkan bahwa ora ipit, ora ilir. Itu. Kalau Pak Widi beda nanti. Jelas. Tapi kalau swasta itu jelas harus diingatkan terus bahwa itu kaitannya dengan kesejahteraan maka jumlah siswa. Kalau jumlah siswa yang paling sehat itu kan 600 ke atas, apalagi 1000 ya. 1000 itu sudah bermanuver manapun juga PPDB harus banner 1000 ben bisa. Ya. Karena itu jumlah perkalian dana bos. Tapi harus diingatkan Pak. Terus jenengan pun juga harus konsekuen karena rumus dari grow mindset itu adalah semacam kayak uswah. Kepala sekolah jadi uswah. Jenengan mau cerita-cerita ibu, jenengan harus LMS. Dan jenengan saja enggak tahu LMS, itu nggak bisa LMS. Tapi nanti kayak gini triknya, kita belajar bersama ibu untuk belajar LMS. Jadi kita dilibatkan, kepala sekolah melibatkan di situ untuk memberi motivasi. Ya, jangan seperti calo Pak Yudi, calo Karang Luas gue, ngaji barang, mlebu kabeh penumpangnya lunga, calonnya tesi ketinggalan. Artinya sekedar nasihat-nasihat tapi tidak ada kerjaannya kepala sekolah. Maka nomor 1 adalah kepala sekolah, ngaten Bapak Ibu, untuk mengingatkan Pak Bambang, ya. Saya minta ada sedikit tata krama Pak Bambang saat jenengan jadi narasumber. Dari tadi nyinggung saja ke host ini, jadi orai pit, orai lir. Ya. Karena dia kesumukan karena nggak ada kipas anginnya. Bolak balik disampaikan Rob orai pit orai lir. Gara-gara gantian apa gantian? Oh enggak usah. Bapak Widi mungkin bisa disambung lagi Pak Widi. Sedikit menambahkan. Kalau tadi Mas Bowo menyampaikan jumlah siswa sama dengan kesejahteraan ya. Kalau saya kalau tanggal tua itu emblem ini sudah terbalik biasanya. Teman-teman ya. Bu Yoni. Ya bisa stok enteng apa gitu ya. Mohon maaf saya tidak sedang mendikotomi negeri swasta itu bukan. Sama sekali alhamdulillah. Intinya kalau saya Pak Masturi ada Pak Masturi. Pak Masturi itu pernah suatu kali ke sekolah. Intinya di musim PPDB kalau negeri kan kalau yang sama jurusan ya monggo. Teman-teman saya kadang-kadang Pak ada dari swasta gini-gini. Ya dipersilakan masuk, diberi ruang, kalau bisa ada meja di dalam dan sebagainya. Pak Dito mana Pak Dito? Batal ya kemarin ya kayaknya beberapa kali tapi sering. Intinya monggo Bapak Ibu saya seneng kalau sekolah lain itu ke sekolah negeri dalam rangka apa ya silaturahmi ngobrol-ngobrol, persilakan. Kalau di negeri itu ada timeline-nya. Kalau hari pertama itu kalau panjenengan ke sana pasti belum dapat apa-apa. Tapi kalau hari kedua nanti ada jurnal. Di jurnal itu yang terdepak yaitu monggo itu di lahannya swasta untuk bisa mengarahkan ya. Ini jurusannya sama-sama akuntansi monggo. Negeri kan ya gratis tapi kan nenek swasta misalnya ngambil-beli ini juga ada bonusnya nanti dapat apa seragam. Sakit mawon Pak Mas alhamdulillah terima kasih. Beberapa tahun ke sekolah dan ya karena jurusannya sama, nanti Pak Dito pun sama monggo.
bukannya yang swasta itu bekasannya yang negeri itu bukannya. Karena saya yakin Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ya, kita di sekolah itu mengelola banyak siswa itu. Kita sering menyaksikan kalau yang ranking 1 itu urung mesti sukses gimana. Ranking 1 akademis itu belum tentu. Bahkan yang troublemaker di sekolah itu gedenya jebule jadi jenderal bisa saja. Ya itulah Bapak Ibu, kita tidak usah mendikotomi terlalu menjustifikasi anak-anak kita itu. Usia sekolah itu adalah usia bertumbuh. Peluang akan semakin besar ketika kita memberi ruang mereka untuk tumbuh kembang semakin besar juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Tuduh menambah? Oke, saya tadi disinggung ruang kelas Bapak. Betul Bapak, ruang teori kita memang 32 Bapak. Tapi kita kan ada ruang praktek dan sebagainya yang secara kondusif untuk pembelajaran memang tidak maksimal. Jadi ada ruang yang memang satu untuk praktek, sebelah untuk teorinya. Jadi pembelajaran tetap berjalan, tapi bukan di ruang teori, tapi di ruang lab komputer, lab bengkel. Jadi tetap ada ruang Bapak. Cuman pada saat kegiatan tertentu kita bingung menggeser, kayak misalkan hari ini ada gladi bersih. Gladi bersih kita itu lab harus steril dari pembelajaran. 10 ruang kita itu hilang untuk KBM. Maka mau ada yang di selasar masjid, ada yang di perpustakaan, itu yang kita rasakan Bapak. Tapi alhamdulillah memang kita pernah menutup jurusan juga. Rombol kita dulu pernah 48 Bapak, sekarang cuma 45, dan kemungkinan dari Cabdin juga tidak diizinkan lagi kita untuk nambah rombol kok Bapak. Dan guru-guru produktif kita juga, nah ada beberapa jurusan yang guru produktifnya kekurangan Bapak. Tidak berdoa untuk pensiun ya, untuk tutup Pak. Jadi intinya secara pembelajaran masih bisa berjalan walaupun tidak maksimal. Oke. Terima kasih. Ada yang rasanya nyes tadi ya sama orang-orang kota ini. Tidak akan menambah robel gitu ya, kira-kira ya. Kata-kata itu bikin tambah sejuk gitu kira-kira. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya kira sudah banyak hal kita diskusikan, kita bicarakan. Mohon maaf angger Jose madan ugal-ugalan, artinya kita kepingin suasananya bisa cerah. Terima kasih kepada para narasumber tentunya. Oh iya, tepuk tangan dulu yang meriah buat kami sampaikan juga terima kasih pada para audien yang telah berdiskusi. Pada intinya untuk menjadi bekal bagi kita. Bagaimana kita terus berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran yang lebih mendalam dan pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan para murid kita. Karena itulah pada akhirnya tadi sudah disampaikan, pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita ajarkan, tapi tentang apa yang mereka alami dan terapkan. Mari kita bersama-sama terus bersama membumikan pembelajaran mendalam di era pendidikan modern ini. Bawa laptop, duduk di kursi. Belum kapok? Menonton tekso dari pagi. Kepala sekolah harus punya misi, bentuk sisa, siap kerja, dan berprestasi tinggi. Baik, akhirnya saya Fathul Aziz, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, mungkin tersinggung dan sebagainya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada para narasumber kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Pak Aziz beserta teman-teman kelas 6, dan kita tidak ada jeda hari ini supaya ini langsung selesai Bapak Ibu bisa sayonara untuk hari ini, walaupun besok harus ada pertemuan lagi satu hari. Untuk itu saya harapkan Pak Aziz bisa